Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Pak Raji yang dikenal karena sikap keras kepalanya, sehingga seringkali menimbulkan ketegangan di antara tetangga. Meskipun tetua desa secara rutin memberikan nasihat kepada Pak Raji agar tidak tidur menghadap pintu, ia selalu menolak dengan tegas, menyatakan bahwa kebiasaan tersebut hanyalah tahayul belaka. Suatu hari, tetua desa, Pak Hadi, mencoba berbicara dengan Pak Raji, berkata, "Raji, demi keselamatanmu dan keluargamu, mohon pertimbangkan nasihat kami untuk tidur menghadap jendela." Namun, Pak Raji hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Pak Hadi, saya sudah bertahun-tahun seperti ini dan tidak pernah mengalami apa-apa, mungkin itu hanya mitos belaka." Sikap keras kepala Pak Raji membuat beberapa tetangga mulai merasa khawatir, terutama setelah mendengar cerita-cerita lama tentang bahaya pintu terbuka di malam hari. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Raji tetap mempertahankan kebiasaannya tidur menghadap pintu, meski angin malam bertiup kencang. Istrinya, Ibu Sari, mencoba membujuknya, "Raji, demi keselamatan kita, mohonlah untuk menutup pintu ketika tidur, aku merasa tidak nyaman." Namun, Pak Raji tetap teguh, "Aku menghargai kekhawatiranmu, Sari, tapi aku yakin ini semua tidak ada artinya. Kita tetap aman di bawah lindungan Allah." Keesokan harinya, tetua desa kembali mengingatkan Pak Raji, "Raji, ingatlah bahwa nasihat kami didasarkan pada pengalaman dan kepercayaan turun-temurun yang tak boleh diabaikan." Meski begitu, Pak Raji tetap pada pendiriannya, menganggap nasihat tersebut sebagai hal yang terlupakan dan tidak relevan lagi dalam kehidupan modern mereka. Pak Raji memang memiliki kebiasaan tidur dengan pintu rumah terbuka, menghadap langsung ke arah pintu utama, yang seringkali menjadi perbincangan di antara tetangga. Setiap pagi, tetangga seperti Bu Lina selalu mengingatkan, "Raji, pintu terbuka bisa menjadi jalan bagi energi negatif untuk masuk ke dalam rumahmu." Namun, Pak Raji selalu meremehkan peringatan tersebut, menjawab, "Bu Lina, itu hanya tahayul belaka. Kita harus fokus pada ibadah dan keimanan kita kepada Allah." Kebiasaan ini membuat tetangga semakin khawatir, terutama karena kepercayaan lama bahwa pintu terbuka pada malam hari bisa menjadi pintu bagi kekuatan gelap. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, Pak Raji tetap membiarkan pintu rumahnya terbuka, meski istrimu merasa tidak nyaman dan khawatir. Ibu Sari berbisik kepada suaminya, "Raji, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres malam ini. Pintu yang terbuka membuatku takut." Namun, Pak Raji hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Sari. Kita dilindungi oleh Allah dan tidak ada yang bisa menyakiti kita." Tetangga lain, Pak Amir, juga mencoba memberi nasihat, "Raji, perhatikanlah keselamatan keluargamu. Kebiasaan ini bisa mendatangkan masalah di kemudian hari." Meski mendapatkan banyak nasihat, Pak Raji tetap menolak untuk mengubah kebiasaan tidurnya, merasa bahwa kepercayaan mereka telah salah kaprah. Dengan demikian, kebiasaan Pak Raji tidur menghadap pintu terbuka menjadi celah yang tidak disadari untuk masuknya kekuatan gelap ke dalam kehidupannya. Suatu malam yang gelap dan hujan lebat mengguyur desa, membuat suasana semakin mencekam dan menambah kekhawatiran para penduduk. Saat tetangga berlindung di rumah masing-masing, tiba-tiba terdengar suara aneh dari rumah Pak Raji yang menggetarkan hati mereka. Suara jeritan seperti menahan sakit itu membuat tetangga segera berlari menuju rumahnya, penuh rasa takut dan penasaran. Pak Amir yang memimpin kelompok itu berteriak, "Ayo cepat, kita harus memastikan semuanya baik-baik saja di rumah Pak Raji." Sesampainya di rumah Pak Raji, mereka menemukan pintu terbuka dan lampu di dalam rumah yang berkedip-kedip, menambah rasa seram di hati mereka. Dengan hati-hati,
Mereka masuk ke dalam rumah, menyaksikan keadaan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara jeritan itu semakin keras, membuat suasana semakin mencekam dan menimbulkan ketakutan di antara para tetangga. Ibu Sari yang melihat kejadian tersebut berteriak, "Tolong, ada apa dengan Pak Raji? Kenapa dia seperti itu?" Pak Amir mencoba menenangkan suasana. "Tenanglah, kita harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang terjadi di sini." Dengan langkah perlahan, mereka mendekati ruang tamu, berharap dapat menemukan penjelasan atas suara aneh yang mengguncang malam itu. Saat pintu rumah Pak Raji dibuka, para tetangga terkejut melihat tubuhnya tergeletak di lantai, tubuhnya bergetar hebat seolah sedang mengalami penderitaan luar biasa. Dari mulutnya keluar paku-paku kecil berkarat yang perlahan-lahan masuk dan keluar, membuat keadaan semakin mengerikan dan menimbulkan rasa ngeri di mata para saksi. Ibu Sari, yang berada di sampingnya, berteriak, "Raji, Raji, tolonglah, apa yang terjadi padamu?" Pak Amir mencoba menahan rasa panik. "Tenang, kita harus segera memanggil Pak Karim, mungkin dia bisa membantu." Tubuh Pak Raji terlihat meringkuk dengan wajah penuh penderitaan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit rumah yang gelap. Bu Lina yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Ini jelas bukan penyakit biasa, ada sesuatu yang lebih dari itu." Pak Karim, sang sesepuh desa, tiba di rumah Pak Raji dengan langkah cepat setelah dipanggil oleh tetangga. Setelah melihat kondisi Pak Raji, Pak Karim segera menyimpulkan bahwa ini bukanlah hal yang wajar dan membutuhkan penanganan khusus. Ibu Sari menangis sambil berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Karim? Kami tidak tahu harus bagaimana." Pak Karim menenangkan mereka semua, "Kita harus melakukan sesuatu segera sebelum keadaan semakin memburuk. Mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu Pak Raji." Menyadari keanehan kondisi Pak Raji, tetangga segera memanggil seorang sesepuh desa bernama Pak Karim yang dikenal memiliki ilmu agama dan sering menjadi tempat bertanya. Sesampainya di rumah Pak Raji, Pak Karim langsung melakukan pemeriksaan dengan penuh konsentrasi, memperhatikan setiap detail tubuh yang bergetar dan paku-paku yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, Pak Karim menghela napas panjang dan berkata, "Ini bukan penyakit biasa, ada kekuatan jahat yang menyerang Pak Raji." Para tetangga terkejut mendengar penjelasan tersebut, sementara Ibu Sari bertanya, "Pak Karim, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan suami saya?" Pak Karim menjelaskan, "Kita perlu melakukan ruqyah untuk membersihkan rumah ini dari energi negatif dan kekuatan jahat yang mungkin masuk melalui pintu terbuka." Dengan penuh keyakinan, Pak Karim mulai memimpin doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, sambil mengajak semua yang hadir untuk turut berdoa bersama. Suasana menjadi hening dan khusyuk, meskipun kondisi Pak Raji semakin memburuk di tengah proses ruqyah yang dilakukan. Pak Amir yang merasa cemas bertanya, apakah ruqyah ini cukup untuk menyelamatkan Pak Raji dari azab yang dialaminya? Pak Karim menenangkan, ruqyah ini adalah langkah awal. Kita harus terus berdoa dan berharap Allah memberikan kekuatan kepada Pak Raji untuk melewati cobaan ini. Meskipun usaha mereka sungguh-sungguh, tubuh Pak Raji tetap menggeliat dan paku-paku semakin besar, menandakan bahwa kekuatan jahat tersebut masih kuat menahan dirinya. Setelah melihat kondisi Pak Raji yang semakin parah, Pak Karim dengan bijak mengatakan, "Saya menduga ini adalah santet yang menyerang Pak Raji, mungkin karena kebiasaannya tidur menghadap pintu dengan pintu terbuka." Para tetangga mulai saling pandang, merasa bingung dan cemas mendengar dugaan tersebut, sementara Ibu Sari bertanya, bagaimana mungkin kebiasaan itu bisa menjadi penyebab santet masuk? Pak Karim menjelaskan, menurut kepercayaan kita, pintu terbuka pada malam hari bisa menjadi jalur bagi kekuatan gelap untuk masuk, terutama jika seseorang tidak waspada dalam beribadah. Pak Amir yang penasaran bertanya, apakah ada cara untuk mencegah santet masuk melalui pintu terbuka ini? Pak Karim menjawab, memperkuat iman dan rutin beribadah adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Selain itu, menutup pintu dan menjaga kebersihan rumah juga penting. Ibu Sari menambahkan,
Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk membantu Pak Raji? Pak Karim mengangguk, selain ruqyah, kita juga harus memperbanyak doa dan meminta perlindungan kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melawan santet ini. Tetangga lainnya, Bu Lina, menyuarakan kekhawatirannya, apakah ini berarti kita semua harus berhati-hati dengan kebiasaan kita, seperti Pak Raji yang tidur menghadap pintu? Pak Karim menekankan, betul, setiap kebiasaan yang dianggap remeh bisa membuka celah bagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus selalu waspada dan menjaga diri. Dengan begitu, para tetangga semakin menyadari pentingnya menjaga kebiasaan dan lingkungan sekitar untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan. Dengan semangat untuk menyelamatkan Pak Raji, Pak Karim memulai upaya pengobatan awal dengan melakukan ruqyah sederhana, mengucapkan ayat-ayat suci dan doa perlindungan. Meskipun demikian, tubuh Pak Raji semakin menggeliat seperti kesakitan yang tak tertahankan, membuat para tetangga semakin cemas menyaksikan kejadian tersebut. Dari mulutnya keluar paku-paku yang lebih besar, menyebabkan rasa sakit yang terlihat jelas di wajahnya dan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bu Lina yang melihat kondisi itu berbisik, "Ini semakin parah, kita harus segera mencari cara lain untuk menyelamatkan Pak Raji." Pak Amir mencoba memberikan semangat. "Tetap kuat, Pak Karim. Kita percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari cobaan ini." Pak Karim terus berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran, berharap agar kekuatan jahat yang menyerang Pak Raji bisa diusir dengan izin Allah. Ibu Sari yang merasa putus asa berteriak, "Ya Allah, tolonglah suamiku dari penderitaan ini, berikanlah dia kesembuhan dan lindungilah kami dari segala mara bahaya." Meski upaya mereka sungguh-sungguh, tubuh Pak Raji tetap meringkuk lemah, penuh luka akibat paku-paku yang terus keluar dari tubuhnya. Pak Karim yang melihat kondisi tersebut berkata, "Kita harus lebih kuat dan terus berdoa. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk membantu Pak Raji." Dengan tekad yang semakin kuat, para tetangga berjanji untuk terus mendukung Pak Karim dalam usaha menyelamatkan Pak Raji dari azab yang menimpanya. Dalam upaya mencari tahu penyebab santet yang menimpa Pak Raji, Pak Karim bertanya kepada para tetangga, apakah ada yang memiliki masalah dengan Pak Raji atau pernah merasa dirugikan olehnya. Para tetangga saling pandang, merasa bingung dan tidak mengetahui siapa yang mungkin tega mengirim santet kepada Pak Raji. Bu Lina mengangkat tangan dan berkata, "Saya tidak pernah melihat Pak Raji melakukan hal yang bisa merugikan siapapun. Mungkin kita semua salah paham." Pak Amir menambahkan, "Tidak ada yang tahu pasti, mungkin ini semua hanya ujian dari Allah untuk Pak Raji dan kita semua." Namun, Pak Karim tetap tidak yakin dan menyarankan, kita perlu mencari tahu lebih dalam tentang hubungan Pak Raji dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada yang menyimpan dendam. Ibu Sari yang merasa putus asa berkata, "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak Karim. Semua orang di desa tampaknya baik-baik saja." Pak Karim mengusulkan, kita harus menggali lebih jauh ke masa lalu Pak Raji. Mungkin ada sesuatu yang terlupakan yang menjadi penyebab kejadian ini. Para tetangga mulai merenung, mencoba mengingat kembali interaksi Pak Raji dengan orang lain di desa dan sekitarnya. Bu Lina mengingat sebuah peristiwa lama. Sebenarnya, Pak Raji pernah berselisih dengan seorang pedagang keliling yang datang ke desa kita beberapa tahun lalu. Dengan informasi baru ini, Pak Karim menyadari bahwa ada kemungkinan hubungan masa lalu Pak Raji dengan pedagang tersebut bisa menjadi akar dari masalah yang sedang dihadapi. Istri Pak Raji, Ibu Sari, yang hadir di tengah kerumunan tetangga akhirnya mengingat sebuah kejadian lama yang mungkin terkait dengan penderitaan suaminya saat ini. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan, beberapa tahun yang lalu, Pak Raji pernah berselisih dengan seorang pedagang keliling yang datang ke desa kita. Ia melanjutkan, Pak Raji menuduh pedagang itu mencuri di pasar, padahal sebenarnya tidak ada bukti yang jelas. Karena fitnah tersebut, pedagang itu diusir dari desa dalam keadaan marah dan merasa dipermalukan di depan umum. Pak Karim yang mendengar cerita tersebut merenung, jika benar Pak Raji yang melakukan fitnah, mungkin itu menjadi motif seseorang untuk membalas dendam dengan santet.
Tetangga lain, Pak Hadi, menambahkan, saya ingat kejadian itu. Banyak orang merasa tidak nyaman setelah Pak Raji menuduh pedagang itu tanpa bukti. Ibu Sari yang menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca berkata, Pak Raji selalu menyesal atas apa yang terjadi, tapi dia tidak pernah meminta maaf kepada pedagang itu. Pak Karim menyimpulkan, fitnah dan perbuatan tidak adil seperti ini bisa membuka pintu bagi kekuatan jahat untuk menyerang, terutama jika tidak diselesaikan dengan baik. Para tetangga mulai menyadari bahwa mungkin ada hubungan antara kejadian masa lalu tersebut dengan kondisi Pak Raji saat ini. Dengan demikian, kisah masa lalu yang terlupakan ini menjadi petunjuk penting dalam mengungkap misteri santet yang menimpa Pak Raji. Setelah mendengar kisah masa lalu Pak Raji, Pak Karim mencatat bahwa kejadian fitnah tersebut mungkin berkaitan langsung dengan apa yang menimpa Pak Raji saat ini. Ia menyarankan agar semua orang merenungkan kembali hubungan Pak Raji dengan orang-orang di sekitar, terutama pedagang keliling yang pernah difitnahnya. Pak Karim berkata, jika memang ada seseorang yang merasa dirugikan oleh tindakan Pak Raji, mungkin itu adalah alasan mereka untuk mengirim santet sebagai balas dendam. Para tetangga mulai bertanya-tanya, apakah ada yang mengetahui di mana pedagang itu sekarang atau bagaimana nasibnya setelah diusir dari desa. Pak Amir mengusulkan, kita perlu mencari tahu lebih lanjut tentang pedagang itu, mungkin dia masih hidup dan bisa memberikan penjelasan. Pak Karim setuju, kita harus melakukan pencarian di desa-desa sekitar untuk mengetahui keberadaan pedagang tersebut dan apakah ada hubungan dengan kejadian ini. Ibu Sari menambahkan, saya berharap kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik agar Pak Raji bisa mendapatkan ketenangan. Para tetangga pun sepakat untuk membantu mencari informasi lebih lanjut tentang pedagang keliling itu, meski mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan adanya dugaan hubungan masa lalu ini, suasana di desa menjadi lebih tegang dan penuh harapan untuk menemukan solusi bagi penderitaan Pak Raji. Pak Karim pun mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian santet ini dan menyelamatkan Pak Raji dari azab yang menimpanya. Malam itu, para tetangga memilih untuk berjaga di rumah Pak Raji, berharap dapat memberikan perlindungan dan dukungan selama penderitaan yang dialami olehnya. Tubuh Pak Raji terus mengeluarkan paku dengan disertai suara-suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam dan penuh ketakutan di antara para tetangga. Bu Lina yang berjaga di samping Pak Raji berbisik, saya merasa ada sesuatu yang sangat jahat menyerang suamimu, Raji. Semoga Allah memberikan kekuatan. Pak Amir mencoba menghibur, kita harus tetap kuat dan terus berdoa. Semoga Allah segera menyembuhkan Pak Raji dari penderitaan ini. Pak Karim yang tengah melakukan ruqyah merasa semakin lelah, namun tetap semangat untuk membantu Pak Raji keluar dari azab ini. Ibu Sari yang melihat suaminya terus meringkuk lemah berkata, Pak Raji, tolonglah, semoga Allah mendengar doa-doa kita dan memberikanmu kesembuhan. Suara jeritan dan paku yang terus keluar dari tubuh Pak Raji membuat sebagian orang merasa takut untuk tinggal lebih lama, namun mereka tetap bertahan demi kebaikan bersama. Pak Karim yang merasa tekanan semakin berat berkata, kita harus lebih keras lagi dalam berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah agar kita bisa mengatasi cobaan ini. Para tetangga yang mendengarkan doa-doa bersama merasa tergerak untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah dalam menghadapi situasi ini. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi, mereka terus berjuang melawan kekuatan jahat yang menghantui malam itu, berharap agar Pak Raji bisa diselamatkan dari penderitaan yang dialaminya. Keesokan harinya, Pak Karim meminta beberapa orang tetangga untuk mencari tahu tentang keberadaan pedagang keliling yang pernah difitnah oleh Pak Raji di desa-desa sekitar. Para tetangga yang ditugaskan merasa bingung dan cemas, karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari informasi tentang pedagang tersebut. Pak Amir yang dipilih untuk mencari petunjuk pergi ke desa tetangga dan bertanya kepada penduduk setempat, apakah ada yang mengenal pedagang keliling yang pernah datang ke desa kita beberapa tahun lalu? Namun, kabar yang mereka dapatkan mengejutkan semua orang. Pedagang tersebut telah meninggal beberapa bulan setelah diusir oleh Pak Raji.
meninggalkan desa tanpa jejak. Bulina yang kembali dengan kabar tersebut berkata, "Saya mendengar bahwa pedagang itu meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya." Pak Karim yang mendengar berita itu merenung, jika pedagang itu sudah meninggal, bagaimana mungkin dia bisa mengirim santet kepada Pak Raji dari dunia lain? Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja dan berkata, "Kematian tidak menghalangi kekuatan jahat untuk tetap berusaha menyerang. Kita harus terus berusaha menyelamatkan Pak Raji." Para tetangga yang mendengar hal itu mulai merasa semakin bingung dan khawatir, namun mereka tetap mendukung Pak Karim dalam upaya menyelamatkan Pak Raji. Ibu Sari yang merasa putus asa berkata, "Mungkin kita perlu mencari bantuan dari pihak lain, seperti ustadz atau orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini." Dengan begitu, pencarian jejak pedagang yang telah meninggal menjadi tantangan baru bagi Pak Karim dan para tetangga dalam mengungkap misteri santet yang menimpa Pak Raji. Pak Karim, yang tidak mau menyerah, meminta semua yang hadir untuk memperbanyak doa demi kebaikan Pak Raji, berharap agar doa mereka bisa membantu menyembuhkan suaminya. Dengan semangat yang baru, para tetangga mulai memperbanyak doa dan membaca Al-Quran bersama, menciptakan suasana penuh harapan dan keyakinan. Setelah rukyah dilakukan lagi, tubuh Pak Raji akhirnya tenang sejenak, meski tubuhnya terlihat sangat lemah dan penuh luka akibat paku-paku yang terus keluar. Bulina yang melihat perubahan tersebut berkata, "Alhamdulillah, terlihat ada perbaikan. Semoga Allah segera menyembuhkan Pak Raji sepenuhnya." Pak Amir menambahkan, "Doa kita ternyata berbuah hasil. Semoga Allah memberikan kekuatan lebih kepada Pak Raji untuk melawan azab ini." Ibu Sari yang masih merasa cemas namun optimis berkata, "Terima kasih, Pak Karim. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tanpa bantuan Anda." Pak Karim menjelaskan, "Kita harus terus berdoa dan memperkuat iman kita. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi cobaan ini." Para tetangga yang mendengarkan merasa tergerak untuk lebih aktif dalam ibadah dan doa, berharap agar kebaikan bisa mengatasi kejahatan yang menimpa Pak Raji. Dengan tubuh yang sedikit tenang, Pak Raji masih terbaring lemah, namun para tetangga merasa lega melihat perubahan tersebut. Meskipun masih ada luka dan penderitaan, adanya ketenangan sejenak memberikan harapan baru bagi semua orang bahwa mereka bisa mengatasi cobaan ini dengan bantuan Allah. Istri Pak Raji, Ibu Sari, yang merasa lega melihat perubahan pada suaminya, kemudian mengungkapkan bahwa Pak Raji sering mengeluh merasa ada yang mengawasinya dari pintu setiap malam. Dengan suara lembut, ia berkata, Pak Raji sering mengatakan bahwa dia merasa ada mata yang mengawasinya dari pintu setiap malam, tapi dia selalu mengabaikan firasat itu. Bulina yang mendengar pengakuan tersebut merasa penasaran, apakah itu mungkin tanda-tanda dari kekuatan jahat yang masuk melalui pintu terbuka. Pak Karim yang mendengar hal itu berkata, firasat yang dirasakan Pak Raji mungkin adalah peringatan dari Allah atau petunjuk tentang ancaman yang akan datang. Ibu Sari melanjutkan, saya selalu mencoba meyakinkan suami bahwa itu hanyalah imajinasi semata, tapi ternyata itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang. Pak Amir menambahkan, jika memang ada yang mengawasi dari pintu, mungkin itu adalah kekuatan jahat yang mencoba menyerang Pak Raji. Pak Karim mengangguk setuju, kita harus memastikan bahwa pintu rumah selalu tertutup dan memperkuat doa serta ibadah untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi. Ibu Sari yang merasa bersalah berkata, saya seharusnya lebih tegas dalam mengingatkan suami tentang bahayanya tidur menghadap pintu. Saya menyesal tidak melakukannya. Pak Karim menenangkan, yang penting sekarang kita fokus pada penyembuhan Pak Raji dan mencegah kekuatan jahat ini untuk menyerang lagi. Dengan pengakuan tersebut, para tetangga semakin memahami betapa pentingnya menjaga kebiasaan dan firasat untuk melindungi diri dari ancaman yang tidak terlihat. Pak Karim, yang semakin memahami akar permasalahan, menjelaskan kepada semua orang bahwa petuah lama untuk tidak tidur menghadap pintu memiliki dasar yang kuat dalam kepercayaan dan pengalaman turun-temurun. Ia berkata, petuah ini bukan tanpa alasan. Pintu terbuka adalah jalur energi yang memudahkan kekuatan jahat masuk, apalagi jika seseorang lengah dalam ibadah.
Para tetangga yang mendengarkan merasa semakin yakin akan pentingnya nasihat tersebut dan menyadari bahwa mereka telah mengabaikannya tanpa memahami sepenuhnya. Pak Karim melanjutkan, dalam Islam, menjaga diri dari gangguan makhluk halus adalah bagian dari menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bu Lina yang penasaran bertanya, bagaimana sebenarnya pintu terbuka bisa menjadi jalur bagi kekuatan jahat masuk? Pak Karim menjelaskan, energi negatif bisa masuk melalui pintu terbuka, terutama pada malam hari ketika perlindungan dari Allah sedang menurun. Ini membuka celah bagi makhluk halus untuk menyerang. Ibu Sari yang merasa bersalah berkata, saya seharusnya lebih mendengarkan nasihat tetua desa dan tidak membiarkan pintu terbuka seperti itu. Pak Karim menyemangati, sekarang adalah saat yang tepat untuk memperbaiki kebiasaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui ibadah yang lebih rutin. Para tetangga yang mendengar penjelasan tersebut berjanji untuk lebih menjaga kebiasaan mereka, terutama dalam menjaga pintu rumah tetap tertutup pada malam hari. Dengan pemahaman baru ini, mereka semua semakin termotivasi untuk menjaga keimanan dan mengikuti petuah lama demi keselamatan diri dan keluarga mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Dalam kondisi setengah sadar, Pak Raji menangis dan meminta maaf kepada tetangganya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, terutama fitnah yang menimpanya di masa lalu. Dengan suara serak, ia berkata, maafkan saya atas segala kesalahan dan perbuatan yang telah membuat kalian semua terluka. Saya sungguh menyesal. Ibu Sari yang mendengar permintaan maaf suaminya merasa lega namun juga sedih. Sudah seharusnya kamu meminta maaf, Raji. Kita semua akan berusaha membantu. Pak Karim yang mendengarkan pengakuan tersebut berkata, taubat adalah langkah terbaik untuk menghapus dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Teruslah berdoa dan bertobat, Pak Raji. Pak Raji melanjutkan, saya mohon kepada Allah agar diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup saya dan menjadi orang yang lebih baik. Para tetangga yang mendengar kata-kata tersebut merasa tergerak untuk mendoakan kebaikan bagi Pak Raji dan keluarganya. Pak Amir menambahkan, semoga Allah mendengar doa-doa kita dan memberikan kekuatan kepada Pak Raji untuk melanjutkan taubatnya dengan sungguh-sungguh. Ibu Sari yang merasa optimis berkata, kita semua harus mendukung suami dan memperbanyak doa agar Allah segera menyembuhkannya dari penderitaan ini. Pak Karim mengingatkan, taubat harus disertai dengan niat yang tulus dan usaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, taubat menjadi pilihan utama bagi Pak Raji untuk mengatasi dosa-dosanya dan mendapatkan ampunan dari Allah, sekaligus berharap agar azab yang menimpanya segera berakhir. Pak Karim mengingatkan bahwa dosa dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri, namun karena pedagang yang difitnah sudah meninggal, pengampunan hanya bisa diharapkan dari Allah. Ia berkata, dalam Islam, pengampunan dosa yang melibatkan orang lain harus disertai dengan permintaan maaf langsung kepada yang bersangkutan. Namun, jika sudah tiada, hanya Allah yang bisa memberikan pengampunan. Para tetangga yang mendengar penjelasan tersebut merasa sedih karena tidak ada cara untuk meminta maaf secara langsung kepada pedagang itu. Bu Lina yang merasa prihatin berkata, bagaimana mungkin Pak Raji bisa mendapatkan pengampunan tanpa pernah meminta maaf kepada pedagang itu secara langsung? Pak Karim menjawab, Pak Raji harus menunjukkan penyesalan yang tulus dan memperbaiki diri agar Allah melimpahkan ampunannya. Taubat yang sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah. Ibu Sari yang merasa sedih namun memahami berkata, kami akan terus mendukung Pak Raji dalam usahanya untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Pak Amir menambahkan, kita semua juga harus berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada Pak Raji untuk menjalani taubat ini dengan baik. Pak Karim menyarankan, selain taubat, Pak Raji juga bisa melakukan amal kebaikan sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang telah diperbuat. Para tetangga setuju dan berjanji untuk membantu Pak Raji dalam menjalankan amal kebaikan tersebut agar doa dan usaha mereka bisa mempercepat penyembuhan dan pengampunan. Dengan pengertian bahwa pengampunan dari manusia tidak mungkin lagi, mereka semua fokus pada upaya memperkuat iman dan keimanan Pak Raji untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Istri Pak Raji, yang merasa bersalah karena tidak pernah mengingatkan suaminya dengan tegas tentang bahayanya tidur menghadap pintu, bertekad untuk membantu suaminya keluar dari azab ini. Dengan hati yang penuh kasih, ia mulai memperbanyak ibadah dan doa, berharap agar Allah memberikan jalan keluar dari penderitaan yang mereka alami. Ibu Sari berkata, "Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membantu suami. Semoga Allah memberkati usaha kita dan memberikan kesembuhan." Ia mulai bangun lebih pagi untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran, meminta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan makhluk halus. Pak Karim yang melihat perubahan sikap Ibu Sari merasa bangga dan berkata, "Pengorbananmu adalah contoh nyata dari keimanan dan cinta yang tulus. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Para tetangga yang melihat usaha Ibu Sari juga merasa terinspirasi untuk memperbanyak ibadah dan doa demi keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Ibu Sari juga mengajak keluarga dan tetangga untuk ikut serta dalam doa bersama, menciptakan suasana penuh keimanan dan harapan di desa mereka. Dengan usaha dan doa yang terus-menerus, suasana di rumah Pak Raji perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meski masih ada luka dan penderitaan. Ibu Sari yang melihat perubahan kecil pada suaminya merasa optimis. "Saya yakin dengan bantuan Allah dan doa kita, Pak Raji akan segera sembuh." Dengan pengorbanan dan ketulusan hati Ibu Sari, harapan baru muncul di tengah-tengah penderitaan, memberikan kekuatan dan semangat bagi semua orang untuk terus berjuang melawan azab yang menimpa Pak Raji. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dan doa yang tulus, tubuh Pak Raji akhirnya tidak mampu bertahan dari azab yang diberikan, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Dalam kondisi yang semakin melemah, Pak Raji terbaring lemah, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh luka akibat paku-paku yang terus keluar, menandakan bahwa ajalnya semakin dekat. Ibu Sari yang masih setia mendampingi suaminya menangis perlahan sambil berdoa, "Ya Allah, terimalah taubat suamiku dan ampunilah segala dosanya. Semoga kami bisa bertemu di surga." Para tetangga yang melihat kondisi Pak Raji merasa sedih dan terpukul, menyadari bahwa segala usaha mereka belum cukup untuk menyelamatkannya dari azab ini. Pak Karim yang mendampingi dengan penuh belas kasih berkata, "Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya untuk Pak Raji dan mengampuni segala kesalahan yang telah diperbuat." Dalam detik-detik terakhirnya, Pak Raji mengucapkan, "Terima kasih kepada semua yang telah berdoa dan mendukung saya. Maafkan saya atas segala kesalahan." Dengan napas terakhir yang lemah, tubuh Pak Raji pun berhenti menggeliat, meninggalkan suasana duka yang mendalam di hati semua orang yang hadir. Ibu Sari yang merasa hancur berbisik, "Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima kehilangan ini dan mengampuni dosa-dosa Pak Raji." Para tetangga yang hadir memberikan dukungan moral dan doa kepada keluarga Pak Raji, menyampaikan belasungkawa dan janji untuk terus mendoakan kebaikan bagi almarhum. Akhir yang menyesakkan ini meninggalkan pelajaran besar bagi seluruh desa tentang pentingnya menghormati petuah lama, menjaga kebiasaan yang baik, dan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Setelah kejadian tragis itu, Pak Karim mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk memberikan nasihat dan peringatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia berkata, "Kejadian yang menimpa Pak Raji adalah pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menghormati nasihat yang diwariskan turun-temurun." Para tetangga yang hadir menyimak dengan penuh perhatian, menyadari betapa pentingnya menjaga kebiasaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Karim menambahkan, "Jangan pernah meremehkan firasat atau tanda-tanda yang diberikan Allah, karena mereka adalah peringatan untuk kita menjaga diri dari bahaya." Ibu Sari yang mewakili keluarga Pak Raji berkata, "Kami berharap agar kisah suami saya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjaga hubungan dengan sesama." Para tetangga sepakat untuk lebih memperhatikan kebiasaan mereka, terutama dalam menjaga pintu rumah tetap tertutup pada malam hari dan memperbanyak ibadah. Bu Lina mengusulkan, "Mari kita adakan pertemuan rutin untuk saling berbagi nasihat dan menjaga keharmonisan di antara kita, agar tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam masalah seperti ini."
Pak Amir setuju, kita juga harus lebih peduli dan membantu satu sama lain, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau masalah. Dengan semangat baru, penduduk desa berjanji untuk menjaga keimanan dan memperkuat hubungan antar sesama, memastikan bahwa desa mereka tetap aman dan harmonis. Rumah Pak Raji kini kosong, namun kisahnya terus diceritakan sebagai pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya menghormati nasihat, menjaga kebiasaan baik, dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain.